Ya, selamat pagi. Di sini saya Muhammad Noval Al-Ghifari, NRP 5213100172 akan menjelaskan tentang program yang saya buat sebagai final project algoritma dan pemrograman 1 kelas D Sistem Informasi ITS 2013. Langsung saja kita masuk ke program saya yang saya buat. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa program saya adalah sebuah strength typology test, yaitu tes untuk mengetahui bakat dari diri kita, kekuatan dari diri kita, dan apa kelemahan dari diri kita. Di sini saya membuat satu main class yang terdiri dari metode-metode untuk mengambil soal dan mengambil tipe kekuatan dan kelemahan. Lalu di sini untuk metode mainnya langsung memanggil dialog box untuk user interface dari program itu sendiri. Jadi ini adalah desain dari pertama kali program saya yang akan muncul waktu dijalankan. Jadi di sini ada tiga tombol, yaitu keluar, lalu program tentang yang tombol untuk menjelaskan siapa pembuatnya, lalu satu tombol lagi untuk melanjutkan ke tes. Kita lihat source code-nya. Untuk tombol about dulu. Nah, di sini saya menggunakan G option pane agar waktu diklik tombol itu nanti akan langsung muncul sebuah message yang menunjukkan kontak dari pembuat program itu sendiri. Lalu yang kedua, tombol masuk. Nah, di sini tombol masuk langsung akan memanggil dialog box selanjutnya, yaitu peraturan tesnya. Selain itu, untuk tombol keluar, di sini langsung menutup program saja tanpa banyak codingan, banyak source code. Jadi untuk user interface ini hampir nggak ada apa-apa ya, hanya 3 button dan satu teks untuk menjelaskan sedikit pengantar tentang tes ini. Lalu kita lanjutkan saja ke dialog box selanjutnya, yaitu peraturan. Setelah tadi diklik di user interface, tadi diklik masuk, maka akan muncul dialog box seperti ini, peraturan tes. Jadi di sini ada sebuah teks area yang berisi tulisan-tulisan tentang peraturan yang harus dijalani, yang harus difahami dan dibaca oleh user saat akan melaksanakan tes ini. Dalam tes ini akan ada 30 pertanyaan. Ini 30 pertanyaan. Jawabannya sangat simpel, hanya sangat setuju, setuju, biasa saja, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Lalu ada peraturan bahwa minimal ada jawaban sangat setuju dan sangat tidak setuju masing-masing 3 dan maksimal masing-masing 6. Lalu selain itu ada tombol mulai tes dan keluar tes. Sama di sini source code-nya tidak jauh beda dengan user interface tadi, nggak terlalu banyak codingan, hanya sedikit saja. Untuk button masuk mulai tes, maksud saya akan langsung mulai masuk ke soal. Jadi ini adalah source code untuk masuk ke soal. Lalu untuk yang keluar langsung menutup program saja untuk tombol keluar. Lalu di sini ada untuk teks area tadi, karena tulisannya terlalu banyak, maka saya ada line wrap di sini untuk
membatasi tulisannya agar tidak terlalu jauh menghilang ke kanan, di wrap agar masuk ke kotak yang disediakan. Lalu langsung saja masuk ke soal. Windows soal. Nah, di sini ada teks area yang satu, ada dua teks area, yang satu untuk nomor yang di sini, daerah ini. Lalu yang kedua yang besar ini adalah untuk menaruh soalnya. Lalu di sini untuk pemilihannya ada 5 radio button. Radio buttonnya yang sudah dijadikan satu button group. Ada sangat setuju, ada setuju, biasa saja, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Lalu di sini ada satu tombol untuk next, untuk melanjutkan ke soal selanjutnya setelah dijawab. Kita lihat source code-nya. Nah, pada form ini, JFrame ini, saya memasukkan list soalnya ke dalam linked list. Jadi linked list yang saya buat adalah sebagai bank soal. Di sini bisa dilihat banyak sekali linked list. Ada 30 soal, satu soal, dan satu tipe soal itu di sini. Yang satu soal dan yang satu lagi tipe soalnya. Dan ada 30 data di dalam linked list ini. Lalu di sini method set data ini adalah untuk membuat soal tadi terus berjalan. Jadi waktu ketika di next, diklik next, soal itu akan lanjut ke soal selanjutnya. Jadi itu. Lalu di sini adalah untuk menghitungnya. Jadi jawaban dari soal tadi yang dilihat hanyalah pilihan sangat setuju dan sangat tidak setuju saja, di mana itu akan menunjukkan kelemahan dan kekuatan diri kita. Dimana ketika sangat setuju dipilih, CSS ini adalah source code dari button sangat setuju ini, CSS, maka dia akan mengambil dari linked list tadi indeks keberapa, dan dia akan mengambil tipe dari indeks tersebut. Lalu yang akan dimasukkan ke dalam sebuah wadah string yang nantinya akan diakumulasi dan dikeluarkan di akhir, yang menunjukkan kelemahan kita, kekuatan kita, mohon maaf. Lalu sama dengan halnya yang untuk radio button sangat tidak setuju. Di sini variabelnya saya ganti JSTS. Dia juga sama. Dia akan, apabila dipilih, dia akan mengambil tipe dari indeks soal tersebut dan menyimpannya di suatu tempat, di suatu variabel yang nantinya akan dikeluarkan juga di akhir. Disimpan di public ini. Dua metode untuk menyimpan, dan variabelnya adalah string. Lalu inisialisasinya adalah di awal, di konstruktor sebelum memasukkan data. Lalu karena peraturannya tadi ada minimal 3 dan maksimal 6, maka ada sebuah logika if apabila sudah memilih pilihan sangat setuju sebanyak 6 kali, maka dia tidak bisa memilih untuk ke-7 kalinya. Dan apabila sudah ke-6 kali akan keluar, ingin melanjutkan ke-7 kalinya, akan keluar dialog message yang mengingatkan bahwa
pilihannya sudah mencapai 6, maka dia harus memilih pilihan jawaban yang lain. Nah, untuk yang lain, untuk yang setuju biasa saja dan tidak setuju hanya ditambahkan saja, tapi nanti di akhirnya tidak dihitung karena yang kita lihat hanya yang sangat setuju dan sangat tidak setuju saja, yang mencerminkan bahwa kekuatan dan kelemahan diri kita ada di situ. Di sini adalah penjelasan tentang ketika sangat setuju dan sangat tidak setujunya kurang dari 3. Di akhir akan keluar message dialog message yang menjelaskan bahwa pilihan sangat setuju dan sangat tidak setujunya kurang dari 3, maka dia harus mengulang lagi mengerjakan dari awal soal. Maka harus berhati-hati ketika mengerjakan dan ketika memilih. Mungkin untuk soal shortcutnya itu saja. Langsung lanjut ke result. Setelah ke-30 soal tadi berhasil dijawab, setelah ditekan next akan muncul dialog seperti ini. Di sini ada penjelasannya sedikit. Lalu di sini ada 2 teks area untuk mengeluarkan kekuatan dan kelemahan yang tadi sudah disimpan. Kita lihat langsung saja source code-nya. Jadi di sini ada konstruktornya, saya beri parameter string untuk kelemahan dan kekuatan. Lalu saya juga memanggil dari kelas soal tadi, gframe soal tadi, agar dapat masukkan di teks areanya set teks dari yang sudah disimpan tadi. Disimpannya di mana? Di soal tadi sudah ada metode untuk menyimpan, yaitu get result str dan get result weakness. Di sini dia menyimpan tipe dari berapa jumlah soal yang sangat setuju dan sangat tidak setuju, lalu akan dikeluarkan di sini. Ini adalah tombol ketika soal ke-30 sudah dijawab dan diklik next, maka dia akan memanggil dialog box result tadi. Dan di sini parameter yang saya tentukan di sana tadi diisi oleh 2 metode tadi yang akan mengeluarkan apa saja yang sudah disimpan tadi. Lalu di sini juga ketika indeksnya sudah lebih dari 29 atau ketika soalnya sudah habis. Lalu di result kita hanya menampilkan itu tadi saja yang sudah disimpan. Langsung saja kita coba jalankan programnya. Ya, ini adalah tampilan awalnya seperti ini. Kalau kita klik about, dia akan muncul dialog box yang menjelaskan pembuatnya. Kita klik OK. Langsung saja kita masuk. Akan muncul peraturan tes. Peraturan yang tadi akan ada 30 pertanyaan, berikan jawaban yang paling cocok. Lalu ada jawaban sangat setuju dan sangat tidak setuju tadi. Langsung saja mulai tes. Dan di sini kita pilih saja. Coba saja sudah 6 soal. Sangat setuju. Lalu ke-7 soalnya akan keluar tombol ini mengingatkan. Begitu juga yang sangat tidak setuju. Sama. Sisanya tidak akan dihitung. Nah, resultnya akan keluar seperti ini. Ini adalah tipe-tipe kelemahan, kekuatan dan kelemahan kita. Oke, itu saja dari saya. Sekian program yang saya buat dan pengantarnya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.